Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu lagi dengan saya, Pak Fazli, di mata kuliah Statistik Inferensial. Kuliah ini akan melanjutkan setengah semester yang telah diselesaikan oleh Ibu Aida bersama Anda sekalian. Dan Anda telah menyelesaikan ujian tengah semester minggu yang lalu. Dan saya sudah melihat hasilnya di e-learning, cukup memuaskan, bahkan ada yang mendapat nilai sempurna 100. Jadi setengah semester berikutnya, mulai dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 16, akan saya lakukan tetap dengan pendekatan kuliah dalam jaringan atau sering kita sebut dengan kuliah daring. Secara online kita menggunakan e-learning karena posisi kita sampai dengan saat ini kita masih terkendala dengan COVID-19, di mana edaran rektor menyatakan kita harus melakukan kuliah secara daring. Ada di mahasiswa sekalian, kalau dilihat dari sisi perkuliahan ini, maka ini hanya bagian dari lanjutan saja. Karena statistik inferensial ini tujuan akhirnya sebenarnya lebih diarahkan kepada kemampuan Anda sekalian untuk bisa melakukan pengolahan data yang dikaitkan dengan penyelesaian studi akhir Anda. Tentu dalam hal ini penyelesaian skripsi. Jadi kalau dilihat dari prosesnya, setelah Anda sampai dalam pertemuan bagaimana menentukan sampel dalam populasi, bagaimana menentukan normalitas data, bagaimana melakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi klasik, maka lanjutan sekarang dengan saya kita akan mencoba untuk melihat bagaimana statistik ini as a tool akan mampu Anda gunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian Anda. Semisal melakukan pengujian hipotesis, bagaimana Anda melakukan pengujian secara simultan, bagaimana melakukan pengujian secara parsial. Tentu dalam hal ini kita perlu menggunakan asumsi-asumsi yang didasarkan dalam ilmu statistik itu. Jadi, seperti tadi disebutkan, apakah data yang kita lakukan itu normal, apakah data yang kita lakukan itu tidak memunculkan heteroscedasitas atau tidak memunculkan multikoliniaritas dan lain sebagainya. Nah, statistik inferensial ini sebagai bagian dari statistik untuk melakukan pengujian parametrik, maka kita menggunakan beberapa peralatan nantinya. Di pertemuan dalam konteks lebih lanjut akan secara berurutan kita lakukan dengan tujuan setiap aspek-aspek dalam mata kuliah ini akan memunculkan ide baru bagi Anda bagaimana menjawab permasalahan penelitian. Jadi kalau di awal Anda telah dinyatakan bagaimana sampel itu bisa diambil kesimpulannya untuk melakukan pengeneralisasian terhadap hasil. Kenapa demikian? Karena dengan teknik statistik, konteks penyampaian ini akan mampu membuat pengeneralisasian secara hasil. Jadi tentu kita harus menguji reliabilitas dan validitasnya. Jadi keabsahannya dan kehandalannya agar proses pengambilan keputusan atau pengujian hipotesis itu dalam hal ini mampu menjawab keseluruhan populasi yang ada. Jadi sekali lagi, konteks statistik inferensial ini sedapat mungkin dicoba untuk Anda bisa melakukan pengujian terhadap hasil skripsi Anda. Di lain pihak, ada beberapa alat, tools yang sering digunakan untuk melakukan pengujian terhadap hasil penelitian.
atau pengujian terhadap hipotesis. Jadi kalau dilihat dari sisi kita sebagai jurusan akuntansi, kita lebih mengarah kepada aspek bisnis. Jadi kalau dilihat dari sisi ini, maka tools yang kita gunakan juga menggunakan tools yang pendekatan bisnis. Jadi kalau dilihat dari banyaknya aplikasi statistik atau perangkat statistik yang bisa digunakan atau software statistik yang bisa digunakan, yang Anda kenal ada SPSS, kemudian ada Disrel, ada Fuse, dan perangkat statistik lainnya. Maka sebenarnya kita bisa menggunakan itu untuk menjadi kemampuan teknis kita atau soft skill kita dalam penggunaan tools perlengkapan statistik agar Anda punya kemampuan untuk melakukan pengujian terhadap skripsi Anda. Nah, khusus untuk mata kuliah statistik inferensial ini, yang kita gunakan adalah SPSS, Statistical Package for Social Science. Anda bisa mendownload itu secara gratis dengan kode yang nanti akan saya sampaikan di e-learning kita. Jadi Anda pakai student version saja. Kita pakai yang versi kalau bisa di atas 20. Anda bisa pakai trial. Nanti di situ kita akan coba untuk bagaimana kita melakukan pengujian-pengujian. Mulai yang paling sederhana, kita bisa mengulang sedikit tentang statistik deskriptif. Kita bisa melihat kembali mean, rata-rata, kita bisa kembali melihat frekuensi, kita bisa melihat kembali modus, atau bisa lagi melihat konsep kuartal atau kuartil yang ada di dalam statistik deskriptif. Kemudian itu bisa kita kembangkan lanjut untuk kita gunakan penganalisannya di statistik inferensial. Statistik inferensial itu intinya sekali lagi lebih banyak kepada konteks pengujian terhadap kesimpulan sementara atau hipotesis. Jadi sekalian, kalau dilihat dari sisi ini, maka ada beberapa bahan yang nanti akan saya sampaikan. Tapi yang jelas Anda harus memiliki keinginan, walaupun kita kuliah secara daring, ada beberapa tugas juga yang akan saya berikan kepada Anda. Dan tentu yang menjadi kesepakatan kita itu adalah RPS kita, rencana pembelajaran semester, yang nanti akan saya bagikan, walaupun sebelumnya mungkin sudah sempat disampaikan oleh Bu Aida, saya juga akan menyampaikan itu kembali. Nah, agar Anda memiliki soft skill yang baik, maka dalam kuliah ini sebagai output akhir Anda dimintakan untuk mengerjakan sebuah project. Itu melakukan penelitian sederhana dengan melakukan pendekatan secara survei, di mana teman-teman Anda lah yang akan menjadi respondennya. Jadi Anda tidak perlu datang melakukan survei ke lapangan, tapi cukup melakukan dengan mail survei atau WhatsApp survei, atau Anda bisa menggunakan Google Form yang nantinya hasil olahan itu akan menjadi project laporan Anda, dan itu menjadi tiket Anda untuk ujian final nanti. Nah, jadi sebagai output dari kemampuan Anda mengikuti mata kuliah ini adalah pada akhirnya Anda punya sebuah project, yaitu melakukan sebuah survei. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut survei apa yang harus Anda lakukan. Misal yang paling sederhana, Anda melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran daring misalnya. Anda membuat indikator pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kepuasan pembelajaran secara dalam jaringan. Misalnya ada 10 pertanyaan, kemudian teman-teman sesama di kelas ini yang jumlahnya 27 orang ini, Anda
berikan kuesioner tersebut dan kemudian masing-masing Anda mengolah data itu. Jadi saya akan ajarkan bagaimana membuat instrumen pertanyaan, bagian dari bagaimana kita membuat analisa butir terhadap statistik ini. Jadi ada satu topik nanti dalam statistik inferensial ini, bagaimana kita melakukan analisis butir terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan dalam kuesioner kita. Anda juga bisa menggunakan ide Anda sendiri, misalnya persepsi mahasiswa tentang mata kuliah statistik di jurusan akuntansi, atau Anda mengukur bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah tertentu. Nah, di ini kita lakukan semuanya dengan pendekatan survei. Kita menggunakan data primer, kita menggunakan instrumen kuesioner. Nanti semuanya itu akan kita olah dan itu menjadi final project Anda untuk Anda submit, Anda laporkan sebagai tiket untuk ujian akhir semester nanti. Jadi walaupun Anda di rumah, Anda tetap bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kaitannya dengan ini. Nanti juga saya ajarkan atau kita berikan bagaimana tutorial untuk mendapatkan atau mengumpulkan data melalui Google Form atau Google Doc yang nanti Anda bisa sharing itu. Dan itu sangat gampang dan itu bisa Anda gunakan untuk pengumpulan data. Dan ini juga bagian dari pembelajaran. Kalau nanti Anda harus membuat skripsi dan ternyata Anda terbatas dalam gerak, nah Anda bisa menggunakan media ini untuk mengumpulkan data Anda. Baik, adik-adik sekalian, selamat belajar kembali. Anda bisa merekomendasikan atau melihat video ini dalam e-learning nanti. Nah, khusus untuk tugas e-learning hari ini adalah atau minggu ini adalah Anda membuat video diri Anda sendiri di dalam media yang Anda miliki. Anda boleh menggunakan HP, boleh menggunakan laptop juga, boleh menggunakan instrumen yang ada. Nah, tugasnya adalah Anda memberikan deskripsi tentang apa itu statistik inferensial yang sudah Anda pelajari dalam setengah semester ini dalam waktu maksimal 5 menit ya. Jadi Anda perkenalkan diri Anda, kemudian Anda memberikan tanggapan Anda tentang apa itu statistik inferensial. Nah, dikumpulkan minggu depan, nanti Anda lihat kembali e-learningnya. Baik, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Anda silakan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.